Apa lagi? Karena cek Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Nean, teman-teman pengajian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرته إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المبشرين والمحدثين والمحققين والصوفيين وجميع النائمين وجميع الأموال الفقهاء كلمة شيخنا وأستاذنا الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى خضرتي خصوصا إلى رشانا بتنارا ولي الله كأسنا وشارعين صاحب الكرامة وإلى خضرتي جدنا ولي الله بجمع مجارك صاحب الاستقامة وذريتي وزوجته وإلى خضرتي جدنا ولي الله كجي محمد نواوي وذريتي وزوجتي وإلى خضرتي لشيخنا وأبينا محمد بصر بن ولي الله كجي محمد نواوي وإلى خضرتي مؤلف هذا الكتاب سفينة الحبيب سالم بن عبد الله بن سعيد بن سمير الخضرمي وإلى خضرتي الحبيب زميل إبراهيم بن زيد بن سمير وإلى خضرتي الإمام قرطبي وإلى خضرتي مولانا أبي حسن بن محمد بن نفعنا بعلومهم في الدين والدنيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من حضرتنا وجميع أهلكم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitabnya dibuka. Bab air ya. Aurat sudah selesai ya. Tinggal diamalkannya saja. Aurat. Halaman berapa ini? Halaman 3 bab aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Bab ini menjelaskan tentang air. Al-ma'u air terbagi atas 2 bagian. Qalilun yang pertama air sedikit, wa katsirun kedua air banyak. Wal katsiru kullatani fa aksara. Air sedikit wal qalilu maduna kullataini. Air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kula. Wal katsiru kullatani fa aksara. Adapun air yang banyak, air yang lebih dari 2 kula. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fi. Air yang sedikit
yatanajjasu akan menjadi najis biwuqu'in najasati dengan sebab kejatuhan najis fihi di dalam air tersebut. Wa illam yataghayyar meskipun tidak berubah. Wal ma'u adapun air al-kasiru yang banyak wal ma'u dan adapun air al-kasiru yang banyak la yatanajjasu tidak akan menjadi najis illa idza taghayyara kecuali jika dia berubah ta'muhu rasanya au launuhu apa itu warnanya au rihuhu atau rasanya. Ta'am itu apa? Jamaah taklim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setelah kita membahas tentang aurat, baligh, tanda-tanda baligh, aurat, maka kita malam ini akan membahas tentang bab air. Di dalam kitab Safinah singkat dan sedikit pembahasannya. Ya, air itu ada dua, ada yang sedikit, ada yang banyak. Namun ahbab semua tahu, teman-teman semua tahu bahwa kenapa kitab Safinah ini sudah berapa tahun ngaji? 4 tahun. Akarnya udah numbuh di sini. Baru akarnya doang, baru ditancepin. Akarnya doang. Mudah-mudahan kuat akarnya, biar tumbuh berkembang, ada daunnya, sampai ada buahnya. Ya, udah 4 tahun baru akar. Nah, kenapa kitab Safinah ini lama sekali khatamnya? Karena antum tahu, saya setiap menjelaskan materi dari bab ke bab tidak membahasnya tidak fokus ke situ. Saya bahas asbabun nuzulnya, ya kan? Saya bahas sedikit tauhidnya. Kenapa saya mesti bahas itu? Karena tidak ada waktu atau momentum yang lebih baik menjelaskan tentang dalil-dalil fikih, dalil-dalil tauhid kecuali waktu atau momentumnya seperti ini. Yaitu di waktu ngaji. Itulah waktu yang paling tepat. Karena kalau bukan di ngaji, mau dibahas di mana? Di posko. Ya bukan berarti di posko nggak boleh ngomong agama, boleh. Tapi momentum yang paling tepat ya di dalam pengajian. Bukan di posko nggak boleh, ya boleh. Tapi momentum yang paling tepat, waktu yang paling tepat di pengajian. Berbeda dengan maulid, dengan Isra. Ya, kalau maulid dan Isra itu 1 jam selesai. Karena memang membahas tentang akhlak kepada Nabi, sholawat. Nah kalau sini kan ngaji, jadi bersambung babnya. Bersambung. Maka kalau saya pribadi, jika kita tidak sibuk, hari ini kita ngaji, besok nggak ngaji. Tapi nggak sibuk ya, buat saya itu sayang. Karena dia tidak akan mendapatkan penjelasan kelanjutan dari bab itu. Paham kira-kira ya? Kecuali kalau sibuk lah ya. Ya mungkin kalau sibuk juga, ini kan live, bisa lihat live-nya. Ini bagi saya, sayang kalau kata saya. Paham kira-kira? Nah ini. Kita akan membahas babul ma atau babul miyah, bab air. Sebelum kita bahas air sedikit apa, air banyak itu apa, nanti ada pembagian, ada air tohir, air mutlak, ada air tohir mutohir, ada air suci mensucikan, ada air tohir ghairu mutohir, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Kemudian ada air tohir mutohir, suci mensucikan tetapi haram. Ada suci mensucikan, ada suci mensucikan tetapi haram, ada suci tidak mensucikan, ada air yang tidak, ada mustakmal. Nah ini penting sekali. Kenapa? Karena semua ibadah berkaitan dengan air. Apa berkaitan dengan air itu? Semua ibadah. Salat dikatakan sah kalau dia berwudu, air. Orang dari haid, selesai dari haid, dari nifas atau punya hadas besar, kaitannya dengan air. Orang baca Quran bisa sah dan bernilai pahala, kaitannya dengan air, wudu.
Berarti kan ini air nggak bisa dianggap sepele. Karena dia akan berkaitan dengan sholat, zakat, puasa. Iya kan? Paham kira-kira? Jadi mesti paham dan mesti tahu. Terutama pemaku-pemaku musola atau masjid-masjid para DKM. Wajib tahu itu. Karena kalau kagak tahu, ya kan? Kalau tidak tahu, ingin berpendapat sendiri, ancamannya cuma satu. Tanggung jawabnya bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Kalau dagang mah punya utang, mungkin tanggung jawabnya di dunia, kita bayar selesai. Tapi kalau hukum, sampai dibawa ke akhirat. Paham? Maka sering saya singgung itu. Musola, masjid, rumah Allah, maka aturlah dengan aturan Allah. Ini berdiri satu. Ya. Lalu sudah diberitahu tetap salah, selesai urusan saya. Selesai antum. Kenapa demikian? Karena kesalahan yang dibuat tidak merugikan Allah. Kita berbuat salah, kita berbuat maksiat kepada Allah. Allah nggak rugi, yang rugi aja antum yang rugi. Karena antum yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Wa qala Rasulullah, kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu orang yang bertanggung jawab. Semua manusia itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Bisa bertanggung jawab kepada keluarganya. Kalau dia tidak bisa bertanggung jawab dengan masyarakatnya. Kalau pengurus masjid, musola, ya, mau masjid musola sama aja. Ya hikmah juga sama, bertanggung jawab dengan jamaahnya. Ya, makanya sering saya berikan contoh, jamaah salah, dosanya satu. Ya salahnya. Tapi kalau pengurus salah, jamaah ada yang salah, dua dosanya. Dosa tidak memberitahu, ya kan? Dosa pribadinya. Maka sangat penting. Makanya Abah Nawawi itu kalau berhubungan dengan masjid tegas banget. Ya, tegas banget. Karena ke akhirat urusannya. Paham kira-kira? Bukan apa itu. Jadi yang kita pikir itu ada tanggung jawabnya di akhirat. Itu yang yang ngeri. Tapi kalau dia tetap salah, udah lepas. Kita kewajibannya hanya memberitahu. Nanti tanggung jawabnya dia. Orang sholat salah, bacaan imam salah, khutbah Jumatnya salah, sholat Jumatnya salah. Maka secara hukum itu kampung nggak ada yang semen Jumat. Bagaimana jamaah hukumnya? Jamaah mah nggak tahu sah. Karena kagak tahu jamaah mah. Tapi yang menanggung semua ratusan itu imamnya. Makanya jadi pengurus, jadi imam itu besar pahalanya, tanggung jawab pun paham kira-kira? Karena ini kaitannya masalah agama. Makanya sering dijelaskan. Ya, makanya kiai-kiai kalau ibadahnya kaitan dengan masjid tegas. Tegasnya dalam masalah hukum. Semua kiai, semua habaib begitu. Contoh ada Habib Rizik yang kita idolakan. Beliau itu kalau tegas ketika bicara kebenaran. Betul nggak? Tegas banget kalau bicara kebenaran. Beliau tegas ketika di hadapan musuh. Jadi beliau berani di hadapan musuh. Beliau tegas ketika menjelaskan kebenaran. Semua seperti itu. Mau buka sejarah mana gitu begitu. Kiai Jahari, Kiai Nawawi, orang kenalnya galak. Pertanyaannya, begini, galaknya di mana? Oh, ternyata beliau galak, beliau tegas itu ketika menjelaskan hukum, betul nggak? Menjelaskan kebenaran hukum, jelas. Di hadapan musuh Kiai Jahari Belanda, berani. Sampai saya pernah diceritain sama aki-aki di Jagoana itu, katanya Belanda pada lari, orang ada yang ngalamin. Wah, apa tuh cerita tuh? Orang mundur, dia maju. Itu kalau di hadapan musuh kagak mundur. Jadi beliau berani dalam kebenaran, berani di hadapan musuh. Tetapi Habib Rizik, Habib Lutik, Kiai Nawawi, Kiai Jahari, Kiai Sopandi, Kiai Haji Busra, ketika di hadapan gurunya, tawadhu'nya luar biasa. Bagaimana pernah diceritakan oleh saya, bahkan saya sering baca sejarah itu ketika haul, dan itu pun diceritakan oleh Kiai Haji Thohir guru kita. Beliau itu di hadapan gurunya tawadhu banget, saking pengen sedekahnya, kuli. Pernah dengar Bang kan? Kuli-kuli pengen sedekah sama guru. Artinya beliau itu luar biasa tawadhunya di hadapan guru. Jadi beliau itu berani
tegas dalam kebenaran, berani di hadapan musuh, tapi di hadapan guru beliau tawadu, bahkan tawadunya lebih tawadu dari yang lain. Nah kita mah berbeda, sama guru berani banget. Kalau sama guru berani banget, giliran sama kebenaran aja kagak berani. Udah begitu bawa nama Kiai Nawawi Ki Jahari, salah. Nggak ada yang ngajarin begitu. Paham kira-kira? Jadi perlu dibahas. Kiai Nawawi, Ki Jahari, Ki Sabri tegas dalam hukum, tegas dalam musuh. Tapi dalam depan guru tawadunya luar biasa. Saking tak ada orang jagoana, muridnya termasuk saya, yang ketawaduannya di hadapan guru seperti Ki Jahari, nggak ada. Sampai nyari duit buat sedekah. Ada nggak yang begitu? Jawab, ada nggak? Nggak ada. Itu depan guru. Paham? Paham kira-kira? Awas. Berbeda. Jadi mesti paham yang betul seperti apa. Habib Rizik tegas dalam kebenaran, tegas ketika di hadapan musuh, tapi dengan jamaahnya, dengan keluarganya penuh dengan cinta. Coba antum lihat video-video Habib Rizik dah yang antum bisa lihat. Beliau kalau bukan lagi ngaji, bukan ngejelasin tidak menjelaskan kebenaran, tidak di hadapan musuh, siapapun yang bersalaman dengan beliau, walaupun mukanya bertato, tangannya bertato, dipeluk. Betul? Betul kan? Real saya ngomong. Bagaimana Habib Jupri, ada anak muda tato semua, dipeluk, penuh cinta beliau. Kalau di hadapan bukan ngaji loh ya. Kalau bukan ngaji, kalau bukan di hadapan musuh. Benar kan Bang Komet ya? Jadi mesti paham Habib Rizik coba. Kalau nggak ngaji, kalau tidak menjelaskan kebenaran, semua dipeluk oleh beliau. Penuh cinta. Guru-guru kita begitu semuanya. Jadi ingat, ketika ada yang mengatakan Kiai Nawawi Ki Jahari tegas, tanya lagi, dalam masalah apa tegasnya? Galaknya dalam apa? Dalam hukum, dalam menghadapi tapi ketika di hadapan gurunya, tawadhu. Di hadapan jamaah, ketika tidak menjelaskan kebenaran, ketika tidak berhadapan musuh, penuh dengan cinta. Bahkan cintanya melebihi daripada orang yang cinta. Mungkin kita melihat orang yang bertato, kita anggap remeh, kita anggap ahli maksiat, tapi di mata mereka dipeluk kan? Iya kan? Pahami itu. Paham kira-kira? Pahami. Nah, maka kita harus pahami itu. Paham, Bor? Ya, kita mau terbalik ya. Depan guru berani banget. Udah begitu ngebawa nama kiai lagi. Ya mana ya? Ayo dah. Tanya nak, kalau nggak percaya mah, orang sejarahnya ada. Bahkan sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional Kabupaten Bekasi kan. Bukunya ada di Pemda, 9 pahlawan nasional Kabupaten Bekasi. Di antaranya Kiai Jahari. Sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional kan. Ada ceritanya itu. Ketika beliau itu ingin kepada gurunya. Nah terus kalau itu kagak percaya, lu cerita siapa antarnya? Yang buala kemana baik? Tahu saya bingung. Jelas? Paham kok ya? Maka sering saya bilang, ini untuk motivasi. Saya katakan, maka pantas seorang ulama besar mengatakan seperti ini. Orang itu diukur dekat dengan guru dari apa? Orang itu diukur dekat akrab dengan gurunya. Orang itu diukur dekat dengan gurunya, akrab dengan gurunya itu bukan diukur dari dia sering makan bareng. Bukan. Bukan karena dia kemana-mana bareng sama gurunya. Bukan karena kemana-mana dia ngopi sama gurunya, kongko sama gurunya. Bukan itu. Ukuran murid dekat sama guru bukan diukur dari fisiknya yang sering bersama, sering makan bareng, sering ngopi bareng, sering kemana-mana bareng. Bukan itu ukurannya, bukan. Ukuran murid dekat sama guru, nih. Ukuran murid dekat sama guru itu ketika gurunya tidak ada di hadapannya. Sejauh mana dia melakukan nasihat-nasihat gurunya, sejauh mana dia melakukan perintah-perintah gurunya. Itu dekat. Bukan karena bersamanya. Karena kalau bersama guru, makan bareng, kopi bareng, kemana-mana bareng, itu diukur dekat sama guru, pembantunya lebih dekat daripada ente. Betul nggak? Lebih dekatan pembantu. Ya, bukan itu. Entah kalau gurunya nggak ada, sejauh mana nasihat gurunya dipakai, sejauh mana perintah gurunya dipakai. Itu makanya murid yang bagus itu ketika gurunya mengatakan ini murid saya, bukan ini guru saya. Guru mah gak digituin udah mulia.
Tapi guru yang ngomong, itu murid saya. Kan susah itu. Paham? Bukan karena ngongko bareng, malah bareng menjadi songong jadinya. Malah jadi hijab. Paham? Jadi diukur sejauh mana ketika gurunya nggak ada. Dia menjalankan nasihat gurunya, perintah gurunya. Ukurannya itu. Paham, Komar? Makanya sering saya bilang sama Komar, sering saya marahin. Saya mah kalau orang deket, saya marahin baik kalau salah. Ya anak kan kalau sama bapak kalau dekat sama anaknya kan begitu kan. Kalau salah dimarahin, kalau sebodoh mah. Jadi kalau yang dimarahin, berarti itu saya sayang. Sesibuk apapun, ngajarin bocah. Saya begitu baik kalau ngomong. Ya kan? Bukan saya amalin, sama Mail ngomong. Belajar al-annas sampai al-kumut. Bukan benci, bukan. Paham? Coba kalau kagak tahu mah sebodoh saudara gue bukan apa bukan. Ya kan? Paham kira-kira? Secara hukum urus saya tidak berdosa. Jadi ukurannya orang dekat sama guru, ketika gurunya nggak ada, sejauh mana dia melakukan nasihat gurunya, perintahnya di situ, bukan dekatnya. Apalagi udah deket kagak, nasihat kagak, makin parah itu mah udah. Ya makin. Nah, itu yang paling penting. Jelas? Paham nggak? Kalau kedekatan fisik mah ya, banyak sebetulnya kalau ingin saya bahas itu. Nah ini kita akan membahas bab air. Bab air. Pertama, sebelum kita membahas tentang air mutlak, air tohir, mutohir, suci mensucikan, air suci mensucikan tapi haram, air suci tidak mensucikan, atau air mustakmal, maka kita akan membahas tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak-banyak Allah menjelaskan tentang keutamaan air, fungsi air, dan perumpamaan air. Sebetulnya tadi saya share itu hanya sebagian. Tapi kalau ditanya semuanya, lo banyak, semuanya mah kagak kelar setahun. Ya. Yang pertama, Allah menciptakan air ini punya tujuan. Punya semua ciptaan Allah itu ada tujuannya. Hatta Allah ciptakan iblis ada tujuannya untuk mengukur keimanan kita. Kalau nggak ada iblis kita kagak tahu iman kita seberapa. Ya kan? Semua ada hikmahnya kalau kita paham. Jadi musibah itu kalau kita paham ada tujuan. Dan memang orang hidup pun harus punya tujuan. Tujuan apa, Bur? Kita hidup, tujuan kita apa? Orang kalau hidup kagak punya tujuan namanya orang gila. Orang gila punya tujuan nggak? Lah kagak, kemana baik. Ya kan? Orang hidup harus punya tujuan. Orang kerja tujuannya apa? Biar dapat duit. Terus dia kerja kagak dapat duit, berarti tujuannya tidak tercapai. Berhenti nggak kerjanya? Ngapa? Tujuannya tidak Nah itu alasannya. Betul kan? Orang pacaran harus punya tujuan nikah. Nah kalau pacaran baik kagak dinikahin, putusin, Neng. Nah kagak ada tujuannya. Mau dibawa kemana ente? Kebun. Orang danta itu. Makanya yang danta-danta hidup mah. Yang danta ge ribet, bagaimana yang kagak? Saya ngajarin cerdas. Ya. Sekolah tujuannya apa? Dapat ijazah, pinter, ilmu. Kalau nggak dapat ijazah, purik kan? Ngapa purik? Tujuannya nggak dapat. Kerja tujuannya pengen dapat duit. Kerja baik, duitnya kagak dapat, berhenti nggak? Ngapa? Karena tujuannya nggak tercapai. Orang nikah pacaran tujuannya apa? Nikah. Tanya sama pacarnya, lu macarin gua tujuannya apa? Kalau tidak nikah berhenti. Harus diberhentiin. Nanti kitanya kayak barang dioper sono dioper sini, lah tujuannya. Mau baik dibohong-bohongin. Ogah gua mah jadi cewek. Emang gua cewek apakah? Kudu ada tujuan.
Hidup tujuannya apa? Ibadah. Tujuannya apa ibadah? Tujuannya pahala dan Allah. Dapat pahala kalau benar ibadahnya. Lah ibadah salah dibenerin gak nerima, berarti bukan Allah tujuannya. Lah kagak nerima. Nah siapa yang dituju? Siapa? Nafsu. Sebetulnya dia menyembah nafsu, bukan menyembah Allah. Membanggakan nafsu salahnya, tidak mau tunduk dengan ilmu. Sebetulnya itu. Orang kalau tujuannya Allah, tunduk sama ilmu, biar belum bisa ngamalin aja, tunduknya mah wajib. Lah sama ilmu kagak tunduk, mau pakai apa tunduknya? Ya kan? Coba pikir. Berarti nggak ada tujuan. Paham? Jadi tanya diri kita, apa tujuannya? Ya, maka kalau Sidi Rahimuddin sampai beliau itu menjelaskan dalam kitab tasawuf, ente kalau ngaji tujuannya nggak enak. Kalau beliau ya, kalau saya mah boleh. Ente tujuannya ngaji nggak enak sama saya boleh. Tapi kalau beliau mah marah. Kalau tujuan ente ngaji nggak enak, jangan ngaji. Karena itu tujuannya sama saya bukan Allah. Kalau beliau mah begitu. Tapi kalau saya mah boleh. Mudah-mudahan rasa nggak enak itu menjadi karena Allah. Kalau saya, paham kira-kira? Jadi hidup kudu punya tujuan. Paham Neng? Tanya kalau punya pacar tujuannya apa? Gue mah kagak mau nikahin lu dulu. Apa emang? Ya, gue kan gak punya duit. Gue ngumpulin duit dulu. Nah berarti kan tujuannya duit dulu kan? Lah berhenti. Ya kan, udah bang kalau begitu mah kumpulin kayak duit yang banyak. Nah kalau duitnya banyak balik lagi ke saya, nikahin saya. Itu yang cakep. Ya. Ya itu mah takdir. Nasib dah. Ya. Paham kira-kira? Nah ini jadi kudu punya tujuan. Nah karena yang tidak punya tujuan itu siapa? Siapa yang nggak punya tujuan? Orang gila. Lah emang orang gila yang nggak punya tujuan mah. Orang sakit kayak berobat tujuannya pengen sembuh. Ada tujuannya, bener kan? Semua ada tujuannya. Lah orang hidup nggak punya tujuan lah gila. Makanya gila itu banyak, bukan cuma fisik. Ya. Mungkin kita termasuk yang gila kali. Termasuk saya. Udah gila banget kita kali itu. Paham kira-kira? Makanya kita belajar jangan gila ini sebenarnya mah. Karena kita masih gila termasuk saya. Paham kira-kira? Coba main ya. Lihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan air punya tujuan. Kita bahas tujuan dulu. Antum itu anak muda yang akan punya generasi masa depan. Maka selalu saya doktrin. Doktrin saya doktrin kebenaran, bukan kesesatan. Bener apa sesat saya ngomong? Kalau sesat jangan diikutin. Ya. Gimana? Tegas di mana? Berani di mana? Ya. Lihat. Karena saya ngaji bukan di sini doang. Apalagi di sini baru 4 tahun. Yang udah 15 tahun, 14 tahun tanya dah. Kalau kagak percaya mah. Ngaji saya nggak bawa politik. Nggak bawa misi. Yang ngaji aja udah. Ya kan kali saya karena calon saya ada lurah, calon saya A, B begini. Jamaah saya calonnya saya ngedukung A nih. Jadi enggak, saya mah enggak begitu. Maka saya berharap calon lurah jangan pada datang ke saya. Karena jamaah itu beda-beda calonnya. Entar gara-gara itu mereka gak ngaji. Ya, saya mah enggak mau begitu, mendingan bareng-bareng saya mah. Mau si A mau si B G kan enak kita. Ya kan? Kalau begitu mah enak, ntar amplopnya dari sini dapat. Jadi ke situ. Bercanda. Ya. Nah, kalau satu mah satu doang dapatnya. Dia kagak dapat, saya dimusuhin. Mendingan gua kagak milih lu, kagak milih sono. Udah damai jadinya kan ya. Paham enggak? Adapun Lula Karnada waktu nyalon emang kebetulan saya ngisi pengajian di sini. Ya kan ya? Bukan berarti saya mendukung beliau, tapi saya juga bukan berarti saya tidak mendukung. Siapapun yang jadi saya dukung, saya begitu orangnya. Kalau dia yang jadi, dialah pemimpin saya. Siapapun ya. Karena saya belajar menjaga itu. Karena saya kasihan orang ngaji, manian. Tapi kalau kalian mah kudu ada yang mendukung. Tapi saya menetral, jadi double teramplopnya gitu. Kacau dekat situ. Paham kira-kira? Nah ini, enggak itu bercanda ya. Tapi alhamdulillah
semenjak apa 16 tahun saya di Jagoana itu nggak ada yang datang ke saya, itu nggak ada. Saya justru alhamdulillah dari yang A, B, C, D. Ya adapun Pak Lurah karena ada kan bukan datang karena memang di sini keluarga besarnya, saya ngisi pengajian di sini. Terus kalau dia datang ngaji, boleh nggak? Lah mau siapa ge lurah mau datang mau camat mau bupati ngaji malah boleh, lo kagak boleh. Ya kan? Lah pelacur ge mau ngaji mah boleh. Kan judulnya ngaji. Boleh nggak pelacur ngaji? Lah boleh. Ilok dilarang. Lu jangan pelacur lu, nggak ada aturannya. Paham? Nah ini. Tapi kalau udah jadi, itu pemimpin kita, gitu loh. Paham ya? Kan udah jadi. Itu pemimpin kita. Udah jadi ya. Maka yang pertama kita berkata fungsi dari air dulu. Allah tujuan menurunkan air itu apa? Wa qala ta'ala fi kitabih, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna minas sama'i, wa anzalna kami turunkan minas sama'i dari langit. Tahura ya, wa anzalna minas sama'i kami turunkan dari langit ma'an air. Saya tulis saja. Aduh. Yang di garis bawah ini. Allah menurunkan air, tujuannya apa? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna dan Allah turunkan, atau wa anzalna dan kami turunkan minas sama'i dari langit ma'an air. Tujuannya apa? Tahura, untuk bersuci. Tujuannya ini. Maka tadi saya singgung peranan air dalam kehidupan kita penting, baik untuk kehidupan ataupun untuk ibadah. Salat mesti dengan air wudu. Suci dari haid nifas, air juga. Mandi jinabat, baca Quran, air juga. Paham kira-kira? Maka pantas Allah bilang wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit ini ma'an tahura, air tahura untuk bersuci. Ya, untuk makna kalimat bersuci ini bukan berlebihan. Nanti kita akan bahas, ada yang disebut dengan dhia'ul ma, menyia-nyiakan air, atau disebut mubadzir. Nah, kita sering dengar dalil itu, innal mubadzirina minash. Mubadzir itu bersifat berlebihan, itu adalah bagian dari sifat setan. Nanti kita akan bahas itu di penghujung. Orang wudu ini kan langsung, bukan wudu kayak mau gebyur. Itu bersuci apa boros, itu beda hukumnya. Ya, bersuci dengan boros itu berbeda. Nanti kita bahas. Berarti kan dari air aja nanti kita akan bahas sifat sosial. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit ma'an air tahura, untuk bersuci air itu. Di dalam ayat Quran ini, kalau kita lihat, maka jumhur ulama, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa yang menurunkan air itu adalah sama langit. Karena ada pendapat Mu'tazilah, kalau tidak salah, ada pendapat kaum Mu'tazilah itu sebetulnya air yang Allah turunkan dari langit itu bersumber dari bumi, bukan dari langit. Itu pendapat daripada kaum Mu'tazilah. Jadi air turun dari langit, sebetulnya itu adalah air yang dari bumi. Jadi bumi ini meresap, kemudian dengan latifnya Allah, lutfnya Allah, sifat lembutnya Allah, air tersebut diangkat ke atas, kemudian dengan bergumpal kayak gede gitu, kayak gunung, kemudian diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena turunnya dari jarak yang jauh, maka dia terpisah menjadi kecil. Nah, ini sebetulnya pendapat ini adalah bukan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pendapat Ahlussunnah wal Jamaah mengartikan kalimat sama
Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan minas sama'i dari langit air. Jadi memang langitnya yang menurunkan air atas izin Allah. Kenapa langitnya? Lihat. Ini minas sama'i. Wa anzalna kami turunkan minas sama'i dari langit ma'an air, tujuannya tahura, untuk bersuci. Sama itu artinya langit. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa langit inilah yang menurunkan air ke bumi ini. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran itu ada kalimat bahasa as-samawati, atau biasanya diiringi dengan wal ardi. Coba apa ayat? Ada kan kalau ke inna fi khalqis samawati wal ardi, as-samawati kan? Ada nggak? Ada. Kita samawatnya as-samawati. Inna fi khalqis samawati wal ardi. As-samawat dengan as-sama. Nah, di ayat ini kan fungsinya untuk bersuci. Allah ini ngomongnya wa anzalna minas sama'i, kami turunkan minas sama'i dari langit air untuk bersuci. Allah menggunakan kalimat sama, bukan samawat. Biasanya, biar paham ya, kalau kita menjumpai ayat as-samawat, samawat dengan asama ya. Ya. As-samawati, as-samai. Bedanya apa? Ketika Allah mengatakan as-samawat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ketika Allah mengatakan as-samawat, maka yang ulama banyak mengartikan ketika as-samawat ini yang dikehendaki ini bukan hanya langitnya. Maka yang dikehendaki Allah ketika maknanya as-samawat adalah langit beserta isi-isi daripada langit itu. Apa isinya itu? Surga, neraka, apalagi bintang, ya, bulan. Maka itu maknanya sama. Makanya Allah berkata inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya fi khalqis samawat, di dalam penciptaan langit dan isinya, wal ardi dan bumi dan isinya, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perubahan dari malam ke siang, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalimat as-samawat itu maknanya yang ada di dalam isinya surga, neraka, maka itu as-samawat. Paham? Jadi kalau kita nemuin samawati, berarti secara umum Allah menghendaki langit dan isi. Nah, di dalam bab air, di dalam Allah turunkan air itu, Allah menggunakan makna as-sama, bukan as-samawat. Paham? Wa anzalna minas samai, bukan minas samawat. Minas samai kan? Wa anzalna minas samai, dan kami turunkan minas samai dari langit ma'an, air tahura, untuk bersuci. Nah, berarti jelas Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa langitlah yang menurunkan air atas izin Allah. Sebab di sini Allah menggunakan kata as-sama'u, bukan as-samawatu. Paham kira-kira? Ente ngaji sama saya keren sebetulnya lah. Maju tafsir ini sebetulnya. Emang kata luar biasa dah. Paham kira-kira? Udah ada paham dah. Ya. Jadi kalau as-samawati langit dan isi, kalau as-sama'u langitnya. Paham? Nah, rumah dijual, berikut isinya. Ada orang jual, nah rumah dijual, tidak berikut isinya, berbeda. Berarti kalau rumahnya doang, isinya TV-nya, motornya, mobilnya, jangan. Ya kan? Kalau rumah saya jual berikut isinya, berarti isinya semua dijual. Nah, kalau as-samawat itu maknanya langit dan isinya semua. Nah, kalau as-sama'u langitnya, isinya kagak. Berarti rumahnya, isinya udah begitu dah pahamnya. Jelas? Nah, ini makanya wa anzalna minas sama'i ma'an tahura.
Itu fungsi air. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna, kami turunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, yaitu air, tahura, untuk bersuci. Lah untuk apa? Nah, tujuannya untuk bersuci, untuk kehidupan. Banyak orang kalau bertempat di suatu tempat tidak ada sumber air, pasti mati secara syariatnya. Iya kan? Jangan ngomong, lah bagaimana Allah? Tinggian ente ngomong begitu mah. Ya. Lihat. Jadi makanya ketika Siti Hajar itu diungsikan oleh Nabi Allah Ibrahim, ya kan ya? Pernah saya bahas itu. Diungsikan ke dari apa? Palestina, diungsikan ke Mekah, yang pada saat itu Mekah belum ada bangunan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Makanya Siti Hajar kan nanya sama Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, wahai utusan Allah, apakah ini perintahmu atau perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim tanya balik, "Kenapa engkau tanya seperti itu, wahai Hajar? Lagi hamil?" Maka Siti Hajar menjawab, "Wahai suamiku, jika ini perintahmu maka aku tidak mau." Kenapa tidak mau? Karena ketika Siti Hajar diungsikan di Mekah nggak ada apa-apa, tidak ada rumah, tidak ada kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada kehidupan, yang nggak ada apa-apa, kosong aja udah, nggak ada rumah, nggak ada apa, tanda-tanda kehidupan pun nggak ada. Apa? Tidak ada pepohonan, tidak ada air. Ini kan tanda-tanda kehidupan kan? Maka beliau bilang, Siti Hajar, kalau ini perintahmu saya nggak mau, mati syariatnya. Jawabannya apa kata Nabi Ibrahim? Ini perintah Allah. Ketika dia bilang perintah Allah, maka dengan nangis dan sedih, kupasrahkan semuanya kepada Allah. Maka betul ketika Nabi Ismail lahir, ada air Zam-Zam, gitu kan? Ada tanda kehidupan. Kita ke rumah, main ke tempat orang, sepi banget. Kalau di situ ada pohon, ada air, masih ada tanda-tanda kehidupan. Artinya kalau kita bertahan di sini masih bisa hidup gitu loh. Makanya Tarsan walaupun diusir ke hutan masih hidup. Betul nggak? Kenapa masih hidup? Karena binatang mulu. Karena tanda-tanda kehidupannya ada. Ada pohonan, ada air. Nah coba kalau kagak ada air, udah nggak ada tanda-tanda kehidupan. Nah maka air itu fungsinya bukan hanya sebatas tohura, bukan hanya sebatas bersuci, tapi dia menjadikan tanda kehidupan buat kita. Paham kira-kira? Nah kalau buat tanda kehidupan, buat tanda bersuci, untuk kesucian, maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan dari Allah? Paham? Maknanya ke situ. Itu fungsinya. Maka jawabannya fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka nikmat mana lagi kamu dustakan? Luar biasa, Tuhan menciptakan itu. Itu fungsinya, jadi buat bersuci. Jadi jangan berpikir air ini nggak penting-penting, karena dia mencakup semua ibadah. Jadi air buat apa? Bersuci untuk kehidupan. Ya, untuk kehidup. Itu pertama. Yang kedua, setelah kita tahu air itu untuk bersuci dan untuk kehidupan, apa hikmah Allah menciptakan air yang perlu kita ambil dari saya cerita ini nih? Oh ternyata air ini, buat kehidupan. Hikmahnya apa? Adapun ayat yang saya sebarkan tadi di grup Komar itu adalah bahkan kehidupan manusia itu diumpamakan seperti air. Itu terakhir kita bahas. Karena kita mesti bahas tujuannya dulu. Karena orang hidup harus punya tujuan. Dan setiap penciptaan Allah itu ada tujuannya. Nggak mungkin gak ada tujuan. Maka orang hidup punya apapun yang kita lakukan. Karena yang tidak punya tujuan itu hanya orang gila. Kan kita belum gila. Jadi kalau nggak pengen punya tujuan, ente yang ngomong ya. Bukan saya. Nah iya begitu dia jawabannya. Nah ini. Wa anzalna, jadi air fungsinya tohura, untuk bersuci dan kehidupan. Lah terus dari ciptaan Allah yang berupa air ini, apa hikmah yang perlu kita ambil? Kan begitu ya. Di dalam ayat yang lain Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi summa yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh. Masya Allah.
Alam ta'lam annallaha anzala. Sekarang hikmahnya. Ini fungsinya, paham ini? Fungsi air buat Apa hikmahnya? Dalam ayat yang lain Allah berkata, alam ta'lam annallaha anzala minas samai. Alam ta'lam annallaha anzala minas samai ma'an. Bukan minas samai lagi. Ribet amat ya. Mat, ini pegangin apa? Den, pegang Den. Alam ta'lam annallaha anzala minas samai ma'an. Pasalakahu ringan. Pasal yana ya nabi al-arda summa kharaja summa yukhrijuhu zar'an mukhtalifan alwan. Dulu saya lupa itu. Ada alifnya enggak itu? Udah Den. Ini hikmah. Jangan ditulis dulu. Saya jelasin dulu. Nungguin nanti malaman nulisnya. Ntar kalau udah selesai. Kemudian hikmahnya, Allah menciptakan air. Hikmah yang perlu kita ambil dan kita perlu terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa? Yang penting itu kan. Bukan air ini, pertama Allah ciptakan air untuk bersuci, untuk kehidupan. Itu fungsinya. Bukan untuk berlebihan menggunakan air, bukan. Ya, tapi untuk bersuci. Bersuci itu nggak berlebihan ya. Ya, bukan itu. Nah kemudian di ayat yang lain Allah berkata, alam ta'lam annallaha anzala minas sama'i ma'an. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu atau tidak mengerti? Annallaha anzala minas sama'i ma'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala anzala, telah menurunkan minas sama itu. Minas sama'i bukan minas samawati. Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan air, menurunkan dari langit air. Dengan sebab Allah menurunkan air dari langit, pasalakahu ya nabi al-ard. Dengan sebab Allah turunkan air ke bumi, ya kan? Maka air tersebut jatuh salak, akan diam di bumi ini. Dengan sebab dia jatuh ke bumi, ya nabi al-ard. Kemudian dia menyuburkan bumi-bumi yang ada, yang dihamparkan ini. Ketika disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yukhrijuhu bihi zar'an. Kemudian dengan bumi terkena air itu, summa yukhrij, kemudian keluarlah dari bumi tersebut zar'an mukhtalifan alwanu, pepohonan, tumbuhan mukhtalifan alwanu, yang berbeda-beda warnanya, berbeda-beda rasanya. Betul enggak? Artinya apa? Di sini Allah ingin sampaikan kepada kita, ingin menunjukkan kepada kita bahwa akulah Allah, zat yang maha kaya. Ketika antum tahu Allah maha kaya, maka kamu jangan takut hidup kekurangan di dunia ini. Karena emang ada orang yang takut hidup di dunia, takut kekurangan di dunia ini? Ada. Orang yang takut hidup ini nggak cukup di dunia adalah dia menghalalkan segala cara, menghalalkan semua ibadah, padahal mah haram, yang penting dapat untung, yang penting gue dapat duit. Itu adalah tanda-tanda orang yang takut, nggak percaya. Dengan sebab dia nggak percaya sama Allah, maka semua yang haram dihalalkan. Coba
Coba kalau percaya emang nggak mungkin kan? Betul nggak sama? Kalau ditanya tuh, semua apa tuh? Cari uang, cari duit, ibadah, udah duit semua tujuannya. Ya Allah. Ya, itu. Jadi semua diukur dari uang. Nah Allah pengen ngasih tahu sama kita. Maka saya bilang ini hikmah. Alam ta'lam anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Apa kalian nggak lihat? Apa kalian nggak tahu? Anna Allah anzala minas sama. Allah menurunkan dari langit itu air. Air loh. Lalu air tersebut mengendap di bumi ini dengan sebab dia jatuh di bumi. Ya nabil ard. Subur bumi ini dengan suburnya, dengan air kan? Dengan subur itu summa yukhriju zatan bi mukhtalifan alwanu. Kemudian dengan itu keluar tuh. Ya kan? Pepohonan, tumbuhan, buah-buahan yang mukhtalifan alwanu, yang berbeda-beda warnanya, berbeda-beda rasanya. Cuma bahannya dua. Apa bahannya? Cuma dua loh. Air dan bumi. Cuma dua tuh bahannya takwar. Kita jumpai dengan dua bahan ini saja Allah kuasa banget. Dua bahan air sama bumi. Coba kita rasakan. Manisnya tebu dengan manisnya jeruk beda nggak? Pedasnya cabai dengan pedasnya lada berbeda nggak? Putihnya tebu dengan putihnya gerenuk dah. Berenuk beda apa enggak? Itu bahannya apa itu? Allah menciptakan. Cuma air sama bumi. Ini Allah pengen ngasih tahu. Allah Maha Kaya. Kita jangankan buat buah-buahan, jangankan buat apel, buat bala-bala ge, buahannya banyak banget. Itu kayak kadang gosong. Ini saya ngomong jangan jauh-jauh dah, jangan ngomong bikin robot, jangan bikin bala-bala. Gorengan kalau udah disebut bala-bala itu jika tercampur apa itu? Kalau jika tercampur bahan yang menjadikan dia bala-bala, apa campuran itu? Kol. Ayo sebutin. Ini saya ngomong bala-bala doang nih. Kol, wortel 2, terus terigu, terus bumbu masako, terus cabe 5, terus apa lagi? Daun bawang, terus apa lagi? Ayo sebutin. Minyak. Harus ada minyak kan? Nggak ada minyak goreng bagaimana? Minyak. Bisa ada minyak mesti ada kompor. Ada kompor nggak ada gas ya nggak bisa. Ada gas 9. Ada kualinya 10. Terus apa lagi tuh? Samsi 11. Apa lagi? Udah 11 dulu dah. Iya, 11 dulu tuh. Itu mau bikin apa itu? Mau menciptakan bala-bala. Begitu deh bahasanya biar enak. Menciptakan bala-bala luar biasa bahan yang kita butuhkan. Bener nggak? Coba kalau bahan itu masih terpisah. Bahan itu masih terpisah. Kol masih terpisah. Terigu masih terpisah. Kompor masih terpisah. Minyak masih terpisah. Masako masih terpisah. Bisa disebut bala-bala nggak? Enggak, ini masako, ini terigu, ini kol, ini kompor. Nggak bisa. Tapi ketika dia jadi satu, inilah bala-bala. Kalau udah jadi satu, baru disebut bala-bala. Artinya begini maksud saya. Ini kan hal yang sepele, Pak. Ya Rabb, coba deh kita pikir. Hal yang sepele, kita nggak membutuhkan bahan yang banyak dalam menciptakan itu. Baru bala-bala doang. Itu dia udah kadang, makanya saya bilang, kadang bahannya udah komplit, gosong. Tuh, udah lemah lagi baik. Udah komplit, padahal bagaimana nggak komplit? Kadang gosong. Artinya kita hanya mewujudkan, hanya menciptakan satu bala-bala, luar biasa kita butuh bahannya itu. Tapi Allah Ghaniyun, Allah Maha Kaya, Allah mampu. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air, menurunkan air dari langit. Ya nabil ardu summa yukhriju zatan mukhtalifan alwanu. Kemudian air turun itu ke bumi, lalu menyuburkan bumi. Dengan sebab bumi itu keluar tumbuhan, pepohonan yang warnanya berbeda-beda. Apel sama jeruk beda warnanya, manisnya beda.
cuma satu, dua bahannya. Maka Allahu Qadir, Allah Ghaniyin, Allah kaya, Allah kuasa, manusia lemah, selemah-lemahnya. Apa yang kita bikin bisa kuat? Nggak ada. Kita nyiptain itu aja lemahnya luar biasa. Paham? Maka nggak ada yang kita sombongin di dunia ini kecuali kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah pengen sampaikan. Paham, Daris? Lemah nggak kita? Lemah. Ini bikin ini bahannya banyak banget. Kudu ada paku, ada martel, martel, kasih, palu, gergaji. Lemah kan kita, betul kan? Lemah banget. Ya Rob, tukangnya itu yang dimaksud ungkapan Hadratul Alim Al-Fadil. Kita punya guru Waliullah Haji Muhammad Nawawi. Makanya Abah kalau ngomong kebangetan sombong manusia. Sering ngomong gitu kan ya? Merasa duda dunianya dewek, pinter-pinter dewek, kagak mau nerima sombong itu manusia. Maksudnya itu. Kalau kita kupas dari ayat ini coba kita paham jadinya. Ya Rob, iya lemah kita ini ya. Nggak bisa berbuat apa-apa. Allah kaya. Itu pertama. Jadi nggak ada yang bisa kita sombongin. Paham? Mau bikin celana lagi ribet banget kan, bahannya banyak banget itu. Celana doang. Cina mau ngidupin orang yang udah mau mati, dihidupin lagi. Mau menyaingi ciptaan Tuhan, nggak bisa. Dia perlu alat, perlu mesin, teknologi yang canggih. Tetap aja nggak bisa. Nggak habis. Maka sering saya bilang tidak ada yang bisa melawan kekuatan Allah. Nggak bisa. Seandainya bisa pun orang yang bicara kebenaran dijatuhkan, wallahi nggak akan lama. Demi Allah nggak bakal lama. Karena waqul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Boleh diamalin manean. Saya kalau kagak dosa mah saya amalin pada mati itu. Saking kagak boleh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Waqul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu jadi wiridan itu. Tapi jangan. Tapi kalau diamalin gak ada ijazahnya nggak bisa. Kudu ada ijazahnya. Jadi nggak boleh. Tapi lihat, nggak ada yang kita sombongin ternyata. Tidak ada. Ya, Allah kuasa kan? Itu yang pertama. Nah kalau udah tahu Allah itu maha kaya, ya. Kalau udah tahu nih Allah maha kaya, apa sikap kita? Kan begitu. Yang paling terpenting, iya Allah kaya. Emang Allah udah kaya dari dulu, ge. Terus kita dengan sikap Allah kaya itu bagaimana sikap? Kayak begini, Allah maha tahu, Allah maha ngedenger. Ya emang iya Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Pertanyaannya dengan Allah maha melihat, dengan Allah maha mendengar, sikap kita bagaimana? Dengan pendengaran Allah, penglihatan Allah itu. Maka sikap kita, kalau tahu Allah itu maha tahu, Allah maha mendengar, ngerasa nggak kita didengar Allah? Merasa nggak kita dilihat Allah? Itu yang perlu dijawab. Kalau orang udah ngerasa dilihat Allah, di mana lagi nggak mungkin melanggar perintah Allah. Takut orang ngerasa dilihatin Allah. Sebagaimana orang kerja diawasin sama bosnya, nggak mungkin berani istirahat. Kan kita hanya sebatas bicara Allah maha melihat, Allah maha tahu, tidak bisa mengaplikasikan sami'un basirunnya Allah. Tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Kita belum merasa Allah maha mendengar, tapi kita belum bisa merasa didengar Allah. Allah maha melihat, tapi kita belum bisa merasa Allah melihat kita. Makanya tingkatan maqamul ihsan an ta'budaka annallaha katara fa illam takun fa innahu yarak. Ibadah itu melihat Allah. Kalau nggak bisa merasa dilihat Allah. Kalau udah merasa mah nggak bakal berbuat. Orang kalau setia sama pacarnya, biar pacarnya kagak ada, dia kagak bakal selingkuh. Ya kan? Karena demennya fisiknya, makanya pacarnya kagak ada, nyari cewek lagi.
Coba kalau dia ngerasa diawasin baik mah, orang berani. Ya Bor. Subur lagi baik. Jadi itu maksudnya. Nah, bagaimana nih kita udah, iya Allah Maha Kaya nih ya. Allah Maha Kaya. Apa Maha Kaya Allah yang mesti kita aplikasikan dalam kehidupan yang nyata? Itu yang perlu. Jawabannya adalah, dengerin. Jawabannya adalah carilah rizki di dunia ini yang halalan thayyibah, yang baik. Jangan kita punya anggapan, jangan kita punya pikiran, jika kita tidak melakukan maksiat, jika kita tidak merebut harta orang lain, jika kita tidak melakukan perbuatan ini, ntar gua jatahnya sedikit. Itu tanda nggak percaya. Jangan dipanggil ustadz itu, bicara ustadz dah. Ntar lu kalau dia datang, lu kesaingin. Ntar kalau lu kesaingin, jatah amplop lu kagak ada. Nah ini kan nggak percaya sama Tuhan. Paham? Gua mah dekat sama dia ah. Ngapa emang kalau dekat sama dia, mantap kalau ada orang mati yang kaya, gua diajak amplopnya gede. Kalau dekat sama dia mah tuh kagak diajak, kagak dapat amplop. Ente nggak percaya begitu? Emang hidup ente dari situ? Artinya kan semua itu diukur dari materitis kan? Itu menunjukkan hanya bisa bicara Allah Maha Kaya, tapi tidak bisa mengaplikasikan bagaimana sikap kita kepada Allah yang Maha Kaya itu. Paham maksud saya? Makanya sering ada bahasa itu, orang kalau percaya sama Allah dan betul karena Allah, mau diinjek ke, mau dihalangin ke, mau dicegah ke, nggak bisa. Ntar Allah buka tempat yang lain. Nggak bisa. Bahkan yang dicegah, yang dihina, malah makin luas. Yang menghina nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, nggak berbuat apa-apa. Betul nggak saya ngomong? Nggak bisa. Mestinya itu yang kita aplikasikan. Bukan hanya sebatas teks. Kita ngomong, kita baca dalilnya, kita baca Qur'annya. Allah Maha tahu, Allah Maha ngelihat, Allah Maha kaya. Apa aplikasi kita dalam kayanya Allah, dalam lihatnya Allah? Itu karena agama itu amal. Agama itu ya perbuatan. Bukan hanya sebatas omongan. Agama itu perbuatan real. Bukan hanya omongan, gue pengen ngemakmurin. Udah banyak yang ngomong begitu. Buktinya mana? Karena agama itu real perbuatan, dan kita butuh yang itu. Paham kan? Paham nggak? Itu hikmahnya di situ yang kita perlu ambil. Itu dalam ngaji, dalam bab warisan, bagi yang adil. Jangan punya pikiran, kalau gua kagak nipu dia, warisannya sedikit. Itu tandanya nggak percaya. Nah, emang kalau bahasa almarhum saya punya orang tua, punya guru, abah saya kayak Haji Busra Nawawi, dicegah kalau kita bener ya, tapi kalau kita salah dicegah ngeberontak masalah. Kalau benar, biarin dicegah sama orang, biarin rezekinya dipampet sama orang. Jawab, emang rezeki gua dari tangan lo? Emang martabat gua dari diri lo? Enggak, rezeki gua dari Allah. Simpel jawabannya. Emang rezeki kita dari mana? Ya kan? Begitu aja Bapak. Lah rezeki gue dari dia. Ya kan? Allah, coba kalau orang paham, indah kan? Aplikasinya. Ya Rabb. Itu Allah mau bilang. Ya, Allah mau bilang begitu maksudnya. Ya. Jadi sampai-sampai ada status itu begini. Saya adalah hamba yang tidak pernah takut fakir, karena aku punya Allah, punya Tuhan yang maha kaya. Jadi apa takut kami dengan kefakiran? Karena Tuhan saya maha kaya. Kalau Tuhan saya miskin baru saya takut. Nah, Tuhannya kaya. Artinya kalau udah tahu, jangan menghalalkan segala cara, baik dalam jabatan, dalam martabat. Jangan, itu tandanya nggak percaya. Selalu aja hidup mah. Yakinlah kepada Allah. Makanya orang, ini kalau saya bahas panjang banget. Bener panjang banget. Nggak cukup 2-3 jam. Nanti maksudnya ke ayat, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya kekasih Allah maka gak pernah takut, gak pernah sedih.
Udah banyak lah kalau dibahas. Itu yang Allah ingin sampai. Jadi kerja mah kerja ge, udah. Nggak boleh iri juga dengan pembagian rezeki yang Allah berikan. Itu hikmah kedua. Jadi hikmah pertama ini Allah Maha kalau tahu apa hikmahnya, udah jangan menghalalkan segala cara. Ya, bekerjalah dengan baik, beribadahlah dengan karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena nanti Allah yang ganti. Kalau kita masih menjegal, mengambil yang lain, berarti kita belum percaya. Katanya kan Maha Kaya. Paham kira-kira? Paham nggak? Itu yang mesti diaplikasikan ya, yang mesti dinyatakan dalam kehidupan kita, yang diamalkan sehari-hari. Ya Allah Karim. Saya lagi ngomong begini baru materi aja tahu. Yang saya sampaikan benar, tapi untuk aplikasinya, untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, jujur belum bisa saya 100%. Materinya bener ya, bisa nggak ngamalinnya? Belum bisa 100%. Makanya saya bilang kalau dikasih tahu bener, wajib tunduk walaupun belum bisa mengamalkan. Jangan ditentang, jangan. Karena kalau ditentang itu hukum Allah, itu bahaya. Paham nggak? Lu main judi baik, katakan itu haram walaupun ente berjudi, jangan dihalalkan. Karena nanti itu menantang hukum Allah. Jadi orang tunduk sama ilmu itu wajib tunduk walaupun belum bisa mengamalkannya. Apalagi sudah tunduk dan mengamalkan, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Paham kira-kira? Orang kalau udah nggak tunduk pakai ilmu udah bahayanya orang. Jelas? Apa aplikasinya? Bekerjalah, berdoalah kepada Allah. Jangan ngambil itu. Saya banyak ngejumpain itu. Dia anggap kalau dia tidak serakah, dia akan jatuh miskin. Enggak. Kalau bahasa orang tua saya simpel. Tadi ngomong tuh, lebiharin. Lah emang lu rezekinya dari dia? Emang dia yang ngepanin? Emang jabatan dari dia? La Allah. Dan bahasa itu saya paham baru sekarang. Ya dengan ayat-ayat ini coba. Ya, bahasa ini baru paham. Oh, pantas Abah kalau ngomong begitu ya. Ya. Tapi nah ini maksud saya. Jelas kira-kira? Mau ngomel ya? Selau aja, selau. Ya. Waktunya ngaji, jadi duit. Waktunya maksiat jangan gitu kan ya. Jangan waktunya maksiat ya. Enggak boleh, saya tetap enggak boleh. Tapi ente maksiat urusan ente sama Tuhan, bukan urusan saya. Kalau kata Habib Jin dan ente kadang-kadang ya. Istilah kata kan gitu ya. Habib Jin begitu. Istilah kata begitu kalau kata Habib Jinan begitu. Tegang banget romannya, selalu nge. Paham kira-kira? Makanya orang arifin selalu dekat sama yang lain, Bang Emon. Orang arifin mah wali mau dekat sama ahli maksiat. Kagak ngejauh. Lihat kiai-kiai yang masyhur dah, Habib Rizik, Habib Lutik, Kiai Nawawi. Ingat beliau tegas dalam hukum ya. Tegas dalam hukum, berani dalam kebenaran. Tapi kalau bukan ngaji, ketemu sama orang tatoan, banyak di YouTube dipeluk. Bener nggak, Bang Yoi? Tuh orang kalau ngerti begitu, nggak mengandang orang itu hina. Bahkan yang memandang hina itu kita. Saya tingkat ustadz yang baru bisa kemarin. Mana kalau ada orang beda sama dia, neraka bocah ini. Wah, kacau. Ini bocah tatuan mulu, udah neraka ini. Kita yang kotor mah, kalau udah tinggi mah enggak ada. Lihat Nabi Muhammad SAW mengajak orang dalam pada maksiat, pada berzina. Ngejauhin apa dirangkul? Maka kalau dekat sama ahlinya mah enak. Dia nggak nyalain, tapi memberikan solusi. Ya kan? Lo coba yang baru tahu hukum satu mah. Semua yang Idul Fitri, Idul Adha kagak boleh pakai kunut. Lah kan goblok gitu. Ya kan baru tahu kemarin gitu. Saya mah padahal taunya kitabnya tahu, dasarnya tahu. Ya kan? Orang baca hukumnya satu. Coba dah baca di kitab Bugiyatul Mutarsyidin, baca di kitab I'anul Talibin, banyak keterangannya. Kalau kata orang berantem Bang Herman, baru satu jurus kayak belagu banget. Lah yang tahu 10 jurus biasa-biasa aja. Ya kan? Maka ada istilah hiduplah kayak padi. Ada isinya makin tunduk.
Kagak ada isinya mah di ngejelenger baik. Tahu ngejelenger? Iya, Bang Herman tuh. Baru satu silat kayak ngejelenger baik. Lah gurunya mah kagak. Iya, Kang Haji Karim kapan? Yang bisa silatnya mah kagak pernah ke YouTube. Muridnya mah YouTube. Gurunya mah diem aja. Ya kan nggak perlu pengakuan karena sudah diakui. Kan begitu mah karena pengen diakuin. Bisa, padahal mah kagak bisa. Beda. Ya kan? Paham nggak? Ya giliran mau ngaku bal tembakan, disuntik mah kagak berani. Iya. Ente kadang-kadang ya. Yang mau jadi masur dah. Paham kira-kira ya? Ya. Nah, itu hikmahnya, ya. Jadi yang penting hikmah ya. Bahwa saya mau udah dapat hikmah, belum dapat hikmah ge. Udah dapat saya mah. Karena istri saya namanya Nur Hikmah. Iya, udah dapat saya mah hikmahnya di Jagoana. Jadi kalau dibilang si Ibnu mah nggak bisa. Justru orang yang pertama kali dapat hikmah di Jagoana saya. Karena bini saya namanya Nur Hikmah. Bini itu mah bukan Nur Hikmah. Ya kan aslinya Nur Hikmah kan ya. Paham kira-kira ya? Nah ini. Jadi itulah Allah turunkan air untuk bersuci. Hikmahnya Allah Maha Kaya. Kalau udah tahu kaya maka jangan takut. Berdoalah, berusahalah, jangan menghalalkan segala cara. Ya, nanti Allah beri. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Dan ayat yang ketiga terakhir Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wadrib lahum masalal hayatid dunya." Apa itu? "Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalna minas sama." Wadrib lahum, berikan perumpamaan kepada mereka. Berikan perumpamaan kepada mereka bahwa kehidupan di dunia ini kama in anzalna minas samai. Kita hidup di dunia ini seperti air yang Allah turunkan dari langit. Nih kita hidup seperti air. Apa maksudnya kehidupan kita ini seperti air yang Allah turunkan di dunia ini? Insya Allah minggu besok saya bahas. Insya, paham ya? Jadi ayat ini nggak kebahas ternyata. Tapi ini juga luar biasa. Dua ayat ini yang paling terpenting adalah amalkan. Itu yang paling terpenting. Ya ngamalin itu kalau nggak bisa 100% ya 10% atuh. Gak kudu semua. Kalau udah 10%, 20%. Ya, Bang Mulyadi ya. Kalau langsung brek semuanya ntar gila. Kolap lagi ntar kekenyangan. Maju baik. Seminggu ke musola, sebulan kagak pernah ke musola. Selalu aja, dikit-dikit ya. Emang bini belum mau pakai jilbab, ya kudu bininya pakaiannya kagak sopan, belum pakai jilbab. Jangan pakai jilbab dulu dah, sopanin dulu ge pakaiannya. Begitu ge. Yang penting itu proses. Wallahu a'lam. Silakan yang mau tanya.